Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Pada kesempatan pagi hari ini akan hadir bersama kita di acara Bincang-Bincang Faedah yang hari ini membincang tentang polemik yang ada di pertanian. Dan hari ini para petani sedang mengeluhkan bagaimana berkaitan dengan hama tikus. Kalau di tempat kalian tikus-tikus gede-gede nggak sih? Di sini gede-gede banget, di sawah pun juga demikian. Sehingga kalau misalnya prediksi nanti panennya bisa melimpah, ternyata ini panennya nggak bisa melimpahnya. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi nanti kita akan membincang tentang aplikasi LTB nanti akan dijelaskan lah oleh beliau. Beliau adalah penyuluh pertanian Kabupaten Magelang. Mohon maaf, jadi keliru saya ngomongnya. Saya belepotan. Beliau adalah penyuluh pertanian Kabupaten Kebumen, sekaligus beliau adalah dosen di Universitas Ma'arif NU Kebumen. Kita masih menunggu bergabungnya beliau di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mbak Umi. Salam Mbak Nima. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Sehat, alhamdulillah. Ya, baik. Saya mulai Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bincang Faedah. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang ibu muda yang cantik. Beliau adalah dosen di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen. Kemudian beliau juga penyuluh pertanian di Kabupaten Kebumen. Baik, langsung saja Mbak Umi, hari ini yang lagi booming itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan hama tikus. Di Kebumen juga banyak sekali Mbak ya hama tikusnya. Ya, di Kebumen tikus kemarin sih banyak kan mereng. Cuma biasanya tikus itu menyerang kalau pertanamannya itu. Di sini Mbak tikusnya gede-gede banget. Jadi yang awalnya itu prediksinya panennya bisa bagus, tapi ternyata panen-panennya akhirnya jatuh semuanya gara-gara memang hama tikus ini benar-benar menyerang dan langsung istilahnya motong di batang bawah gitu Mbak, kayak gitu. Bisakah ini Mbak? Ya, karena tikus itu memang suka tanaman yang muda. Jadi dari pembibitan, kalau tidak kita pasang perangkap tikus atau pagar plastik, itu akan menjadi empan tikus. Kemudian setelah pembibitan juga saat tanaman muda. Jadi saat tanaman muda sampai tanaman itu sebelum pencegahan dini itu agar tidak termakan oleh tikus, ya dari pembibitan kita pasang pagar plastik dan perangkap tikus. Kemudian di pertanaman juga bisa mungkin kita pasang pagar plastik dan perangkap tikus, dan juga menanggulanginya kita harus tanam serempak. Jadi jangan sampai lahan yang satunya itu sudah tanam, yang satunya baru panen, yang satunya ada vegetatif, ada yang berbunga, itu akan menjadi umpan makannya itu si tikus seperti itu. Jadi tanam serempak, kemudian paritnya harus bersih. Parit juga tidak lebih dari 30 cm, karena kalau lebih dari 30 cm nanti untuk rumah tikus. Seperti itu Mbak. Iya, biasanya kan kalau tikusnya itu masuknya lewat yang Mbak, istilahnya pematang ya Mbak, yang bagian pojok-pojok gitu loh. Ini kayak ada lubangan-lubangan gitu kan, jalan air Mbak ya. Nah itu kan biasanya lewatnya di sekitar itu. Nah ini Mbak Umi pakai aplikasi yang apa, bisa dijelaskan Mbak Umi? Ya, tikus itu memang dia sembunyinya itu di pematang dan di pojok-pojok, terus di daerah yang banyak gulmanya. Makanya untuk pencegahan pertama itu dari awal kalau kita ingin nggak ada tikus, ya gulmanya harus bersih dulu. Jadi jangan banyak gulma di sekitar pertanaman padi kita. Kemudian pematangnya juga jangan terlalu lebar. Kemudian untuk yang selanjutnya kita memasang ini LTBS atau Linear Trap Bear System. Ini yang sedang kami pasang. Ini sedang dipasang oleh mahasiswa agroteknologi Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Ini namanya LTBS. Ini sebenarnya sangat cocok
memasangnya itu menggunakan ajir mengelilingi pertanaman. Kita pasang per 1 meter. Tapi untuk memasang ajirnya bukan seperti ini. Biasanya petani memasangnya kan seperti ini, melihat ke depan, tapi kita seperti ini. Oh, yang apa kayak miring gitu Mbak ya? Ya, ini miring. Ini bisa dilihat ini seperti ini ya. Ini miring. Setelah mengelilingi pertanaman, kemudian kita pasang, bisa menggunakan tambang, bisa menggunakan, kalau di kami ini menggunakan rafia untuk yang atas, bawahnya, kemudian yang ke tanah, ini kita menggunakan ya. Setelah rafia dan tambang mengelilingi akhir, kita pasang pagar plastiknya Mbak. Pagar plastiknya sama mengelilingi pertanaman, kemudian kita kaitkan, bisa menggunakan lidi, bisa menggunakan tusuk gigi, mengelilingi. Nah Mas, tapi syaratnya yang pertama ini, plastiknya itu harus tenggelam dan harus air terus. Jadi si tikus itu tidak bisa, jika ada tikus yang lompat ke pagar, dia akan tertangkap oleh perangkap. Itu sedang dipasang perangkap tikus. Ada perangkapnya Mbak ya? Ada perangkapnya. Kita pasang di pojok-pojok. Idealnya perangkapnya kita pasang per 20 meter, kita pasang 1 perangkap tikus. Perangkapnya kayak gimana Mbak Umi itu Mbak Umi? Perangkapnya ya. Bentar Mbak, itu lagi aja dipasang sama Mas Rosid perangkapnya. Perangkapnya itu besar. Lihatin. Bentar Mas Rosid, mau lihat perangkapnya. Ini perangkapnya ukurannya 20 cm kali 40 cm kali 20 cm. Kemudian ada lubangnya. Jadi ini nanti plastiknya kita lubangi, kemudian kita kasih jembatan pakai bambu. Jadi ketika masuk ke dalam perangkap tikus ini tidak bisa keluar lagi. Seperti itu. Iya Mbak. Ini masih uji coba yang pertama atau sudah pernah dilaksanakan beberapa kali begitu Mbak Umi? Kalau LTBS ini sudah teknologi keluaran dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Dikasihkan di lahan penelitian di BB Padi dan juga untuk penelitian di seluruh, kalau yang penelitian dari BB Padi semuanya sudah harus memakai ini. Ini salah satu penggalian. Seperti itu Kak. Dan jika plastiknya sudah terpasang, nanti ini bisa dipakai untuk 2 kali pemakaian, asal mencabutnya nanti benar-benar. Jika Mbak Umi agak mendekat kurang jelas. Gimana Mbak? Agak kurang jelas. Gimana Mbak? Plastiknya gimana? Plastiknya ini bisa tidak hanya sekali pakai, ini bisa untuk 2 kali pemakaian lagi. Asalkan setelah selesai itu untuk pencabutannya, pencopotannya itu harus benar-benar hati-hati. Ini bisa dipakai lagi. Ini ukurannya 0,8. Oh, ukurannya 0,8 ya berarti agak. Ini ukuran 0,8 ketebalannya, jadi ini sangat tebal. Gunakan terpal Mbak, menggunakan terpal itu bisa 10 tahun, bisa pemakainya bisa untuk 10 tahun, tapi biayanya lebih mahal lagi. Tapi kalau misalnya pakai terpal kan biar lama, itu juga tetap harus dicabut dari ini Mbak, dari ajir-ajirnya itu juga kalau terpal. Iya, dicabut juga. Nanti kan di terpalnya kita di sini dilubangin untuk pasang ajir. Nah, itu tadi di situ kan ada plastiknya untuk yang pemasangan yang di luarnya ajir itu kan tenggelam Mbak ya. Nah, itu berarti di pinggirnya harus ada apa ya istilahnya air gitu. Terus harus ada digenangi air begitu. Iya. Memang kalau LTBS ini harus selalu ada air, Mbak. Jadi nanti secara otomatis airnya akan masuk ke sini. Seperti itu. Karena ini kan plastiknya bawah ini kan ditenggelamkan. Nah, seperti ini. Apakah ada jarak ini Mbak dengan lubang atau yang bawahnya plastik yang tenggelaman itu ada apa ya ukurannya atau kedalamannya ada begitu Mbak? Enggak sih. Kalau untuk ukuran tidak ada, yang penting itu tingginya untuk pagar plastik ini sekitaran 70 cm sampai 80 cm.
Sisanya nanti ditenggelamkan. Ini kan sekitar panjangnya ini sekitar 1 meteran lebih. Ini mungkin sekitar 120 cm. Hmm. Nantinya itu tenggelam di ini di air. Nah, berarti ini pemasangan LTBS ini berarti mulai dari dia awal tanam, Mbak ya? Atau Ya, awal pas pembibitan? sebenarnya kita kalau untuk pencegahan tikus yang sudah endemik sebaiknya dari mulai pembibitan, Mbak. Karena pembibitan itu bibitnya masih muda juga itu tikus sangat senang. Tapi kalau pembibitan bisa kita menggunakan mungkin plastiknya jangan yang terlalu tebal banget, nggak apa-apa, bisa yang plastik pasaran itu kan banyak yang tipis dan nggak setinggi ini seperti itu. Terus ini Mbak Umi, Gimana? terus kalau misalnya kan kondisinya di luar plastik atau di luar lahan itu kan harus ada air terus sistemnya ini. Berarti mulai dari tanam sampai dia panen harus ada airnya terus begitu? Enggak, jadi tikus itu kalau sudah tanamannya sudah keluar malai, itu tikus sudah tidak suka, Mbak. Jadi tidak masalah. Biasanya kan petani kalau padinya sudah keluar malai, sudah tinggal fase pemasakan, itu dikeringkan. Airnya itu tujuannya agar tanaman padi itu cepat masak. Jadi nggak masalah. Setelah keluar agar plastiknya nggak ada air, nggak masalah karena si tikus sudah tidak akan suka ke tanaman padi itu. Jadi ada fase-fase tertentu di mana tikus itu suka. Jadi saat di pembibitan dan tanaman padi seperti itu, Mbak. Terus Mbak, apa namanya? Efektivitas dari metode ini kalau diterapkan di pertanian itu seberapa, Mbak? Kalau dibandingkan dengan metode-metode apa ya, pemberantasan pemberantasan hama tikus yang lainnya begitu, Mbak? Ya. Ini kalau sebenarnya pemberantasan hama tikus itu kan banyak. Bisa yang pertama itu kita dengan tanam serempak, kemudian dengan grobokan kita sama-sama membersihkan lubang-lubang yang ada di pematang. Bisa menggunakan empoksan, kita menggunakan belerang di yang lubang-lubang tikus itu kita kasih belerang. Kemudian bisa sekarang yang dengan penggalian musuh alami yaitu dengan burung hantu atau Tito alba. Kalau berdasarkan ini hasil mahasiswa UGM, kalau menggunakan Tito alba itu kurang efektif. Itu kenapa? Dia kembali lagi ke rumahnya itu kalau malam. Sedangkan tikus itu kan tidak mengenal waktu. Jadi untuk Tito alba itu hanya menakut-nakuti saja tapi kurang efektif. Sehingga paling efektif ini disarankan dari Balai Penelitian Tanaman Padi menggunakan ini LTBS, Mbak. Kalau misalnya yang sudah pernah dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa sana atau mungkin oleh petaninya Mbak Umi, kemungkinan tikusnya masuk perangkap itu kira-kira ada berapa persen gitu, Mbak? Kalau berdasarkan penelitian kemarin kita melaksanakan penelitian di Desa Widoro, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, juga kerjasama dengan BB Padi. Bisa masuk sekitar 10 tikus. Bahkan ular pun masuk ke situ. Ular, ada kodok semua masuk. Karena ketika sudah masuk mereka tidak bisa keluar. Karena mereka sudah terjebak. Iya. Berarti memang ini Mbak ya, tidak ada jalan lain kecuali memang ya sudah, kalau sudah masuk situ ya sudah selesai di situ. Terus ini Mbak Umi, kalau misalnya kan orang itu luasan tanahnya kan nggak sama juga. Nah, kira-kira itu yang dipasang itu per petak sawahnya, ataukah misalnya bisa nggak metode ini digunakan untuk serempak seluruh luasan berapa? Misalnya ada luasan beberapa miliknya banyak orang gitu. Terus dipasang pinggirnya semuanya, tapi bareng-bareng gitu. Ini lebih efektif mana, Mbak? Per pematang sawahnya itu, ataukah bisa dengan kerjasama kayak gitu, Mbak? Sebenarnya bisa kita memasang ibaratnya tanaman perangkap dulu. Jadi kita menanam tanaman itu lebih awal dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Kemudian kita pasang perangkap tikus dan kita skeptis, ini TBS. Kemudian baru setelah itu tanaman sekitar 1 bulan kita tanam tanaman yang lain. Itu tujuannya apa? Jadi ketika tikus membutuhkan makanan, dia akan menyerang si tanaman yang awal tadi, tanaman perangkapnya.
tapi dia juga sudah kita pasang perangkap, jadi dia akan terjebak di perangkap tikus itu. Itu kalau ibaratnya ingin sedikit meringankan biaya, tapi sebenarnya kalau dipasang ke semua keliling itu lebih aman lagi seperti itu, Mbak. Jadi memang ini, Mbak. Bisa. Tapi kalau misalnya sebelum dipasang ke semua, misalnya bareng-bareng ya, kerjasama dengan petani yang satu dengan petani yang lainnya. Ini kan harus ada pembersihan dulu di pematang-pematang sawahnya dulu kan, Mbak, berarti? Iya, tetap kalau pematang sawah tetap intinya pertama kita harus bersih. Sebagai sumber tempat tikus hidup, nanti bisa sebagai sumber hama penyakit timbul, Mbak, kalau di dalam pematang ini kotor seperti itu. Ya memang ini ya, padi itu memang bisa dikatakan gampang, bisa dikatakan susah kalau misalnya pada proses penanaman kayak gitu. Jadi kalau ini bisa diadopsi oleh para petani-petani yang ada di luar. Ini sudah apa? Maksudnya metode ini sudah dikembangkan di kabupaten mana saja gitu, Mbak? Kalau yang berdasarkan penelitian BB Padi. Kalau untuk BB Padi sebenarnya sudah dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Cuma tinggal biasanya kan kita sudah memberikan contoh. Kadang petani masih ragu-ragu dalam mengaplikasikan karena mereka masih pikir-pikir, karena biasanya kan petani menanam padinya bukan untuk bisnis. Jadi yang penting tanam, yang penting panen, tidak memikirkan hasilnya berapa. Jadi mereka untuk penanggulangan itu kurang seperti itu. Jadi mereka tidak memikirkan dari benihnya harus berlabel, kemudian pengendaliannya, tanamnya juga. Ini kayak kita di sini memberi contoh kepada petani tanam sisir jajar Legowo. Jadi ini kan sangat memudahkan petani untuk perawatan, dari pupuknya mudah, untuk mengendalikan hama penyakit mudah, kemudian untuk membersihkan gulma mudah. Juga ketika ada serangan perang kayak kemarin itu perang banyak banget, petani tanamnya dengan tegel Legowo. Ketika ada perang, petani itu sangat bingung, sangat kerepotan membuka ini pertanaman padinya untuk menyemprot. Sudah jajar Legowo 21 seperti ini kan petani sangat mudah, tidak perlu repot-repot membuka belahan tanaman padinya. Ini jajar Legowo yang dipakai berapa tanam kosong gitu, Mbak? Ini jajar Legowo 21, Mbak. Jadi jarak tanamnya 50 cm. Begitu, Mbak. 25 cm. Oh, 20. Ini lebih efektif ya biasanya? 12,5. Kan biasanya petani itu nanamnya agak rapat-rapat gitu loh, Mbak. Nggak pakai sistem, ada yang pakai sistem jajar Legowo tapi 60 kayak gitu, Mbak Umi. Jadi kadang petani itu masih menggunakan sistem tegel, biasanya 25 cm, 25 cm, atau kadang petani ada yang jarak tanamnya 30 cm kali 30 cm. Juga ada yang bilang jajar Legowo tetapi dia tidak menggunakan sisipan. Jadi hanya 25 kali 25 4, setelah itu dikasih jarak 50 cm baru ke sana. Kalau seperti itu jumlah rumpunnya berkurang, tapi kalau ini menggunakan jajar Legowo 21, jumlah rumpunnya per hektar itu meningkat. Kalau secara biaya, Mbak, penggunaan sistem LTBS ini kira-kira satu luasan lahan itu kira-kira menghabiskan biaya berapa? Misalnya luasan lahan yang dipakai Mbak Umi berapa sekarang? Ini sekitar 80 ubin. Ini sekitar 80 ubin berarti sekitar 1012 meter persegi. Totalnya kira-kira kalau dirupiahkan kira-kira jadi berapa, Mbak? Kalau plastik ini kan kita menggunakan plastik 10 kilo, karena ini kan hitungannya kilo. 1 kilo sekitar 300.000. Kemudian kita butuh rafia 2 gulung, berarti sekitar 20.000. 310 bambu. Kalau untuk petani biasanya bambu banyak, tinggal potong sendiri. Juga ini menggunakan pengaitnya, kita menggunakan sapu lidi juga sekitar 310.000, Mbak. Tapi aman dari tikus, daripada kita tidak memasang seperti ini tanaman kita keserang
tikus, kita tinggal menikmati sisa-sisa makannya tikus. Kalau dibandingkan dengan yang tidak menggunakan, sama-sama daerah, di daerah yang sama-sama diserang hama tikus, itu kira-kira perbandingan penggunaan ini dengan yang tidak berapa persen gitu Mbak panennya? Kalau yang ini, kalau dari penelitian yang kita lakukan, berbagai penelitian sih aman sih Mbak. Setelah mungkin karena kadang ada yang kena tapi hanya 1-2, setelah itu ya setelah kita pasang aman. Kayak kemarin di Widoro ada tanaman yang umurnya sangat genjah, jadi saya perkiraannya itu, saya perkira umurnya panjang, ternyata ditanam di Widoro umurnya sangat pendek, jadi ada yang termakan tikus. Kemudian kita pasang perangkap tikus, si tikus itu sudah tidak berani masuk lagi. Masuk karena di perangkap tikusnya. Berarti memang untuk perawatan lebih mudah yang menggunakan sistemnya jajar legowo tadi, dengan jarak tanam yang sudah disampaikan oleh Mbak Umi tadi, dan perawatannya mudah. Untuk hama tikusnya tidak bisa masuk karena memang mungkin ada yang bisa masuk tapi tidak bisa semuanya. Nah Mbak, selain hama tikus kan mungkin ada hama yang lainnya. Nah kalau misalnya dipasang dengan sistem LTBS ini tadi, apakah hama yang lainnya itu hampir sama dengan yang di luar yang tidak dipasang dengan LTBS ini? Kalau untuk hama kan sebenarnya itu tergantung, kadang petani tergantung benihnya Mbak. Jadi kalau kita sudah menanam benih varietas yang tahan, misalnya hama bereng kayak Impari 42, itu sudah sekarang benihnya sudah banyak di pasaran, itu lebih tahan dibanding dengan tanaman padi. Misalnya petani menanam IR64 atau Ciherang, itu lebih bisa panen seperti itu. Karena kan dia sudah mempunyai gen ketahanan bereng. Jangan tidak mempunyai gen ketahanan bereng, maka bereng itu akan menyerang atau memakan tanaman yang tidak mempunyai gen ketahanan bereng, sehingga Impari 42-nya akan aman sehingga bisa panen. Iya. Jadi ini Mbak ya tergantung dari varietas benih yang digunakan dan juga bagaimana perawatan berikutnya. Nah, Ya, kalau misalnya kan apa seperti itu Mbak? Gimana Mbak? Dan disarankan misalnya kita menggunakan varietas itu permasalahannya apa? Misalnya permasalahannya dia banyak bereng, ya kita menggunakan varietas yang tahan bereng. Kemudian yang di situ misalnya banyak HDP, kita menggunakan varietas yang tahan hawar daun bakteri. Kemudian di situ airnya susah, kita menggunakan varietas yang tahan kering. Kemudian banyak air, kita menggunakan varietas yang tahan salinitas seperti itu. Sekarang varietas sudah sangat banyak. Jadi petani lagi buka-buka referensi tentang varietas baru, bisa lihat di internet atau mungkin tanya ke penyuluh atau ke banyak informasi seperti itu. Terus lagi Mbak Umi, kan ada pada saat musim-musim itu yang memang dia untuk irigasinya agak sulit juga. Apakah di Kebumen juga mengalami, maksudnya airnya kesulitan air itu pernah nggak mengalami kayak gitu Mbak? Oh, ini di Kebumen salah satunya Mbak, karena ini di Kecamatan Karangsambung yang bisa tanam padi itu di Widoro dan Desa Seling, karena dia alhamdulillah mendapat air itu dari irigasi. Kalau yang lainnya itu kan rata-rata sawahnya sawah tada hujan, jadi mereka tidak menanam padi, jadi dialihkan menanam palawija atau tembakau, karena kebetulan Kabupaten Kebumen sentra tembakau Mbak. Jadi untuk yang lahan-lahan setelah panen padi kering ditanam tembakau. Ini berarti pernah diselingi untuk sawahnya ini, pernah diselingi dari padi, tembakau itu pernah Mbak? Itu di atas ada tembakau. Kebetulan ini kan lahannya di lahan milik Pak Suratno. Pak Suratno itu beliau ketua Gapoktan Desa Seling. Jadi beliau sangat rajin sekali. Ini di bawah ditanamin padi, kemudian di atas beliau menanam tembakau, kemudian beliau juga menanam jambu kristal, kemudian ada jeruk, kemudian ada pepaya. Beliau sangat suka terhadap pertanian, sehingga dataran tinggi ya Mbak berarti sana? Gimana Mbak? Dataran tinggi? Enggak, ya kalau di Desa Seling ada dua, ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah. Kalau ini yang untuk lahan percobaan kami ini di dataran rendah. Kebetulan sampingnya itu sungai. Makanya ini kan kalau sungai itu biasanya tempat hidup tikus. Makanya harus.
Di sini disuka. ya, di sini ini lagi rame kan tikus itu akhirnya ada Listrik. agak sedikit bahaya gitu kemarin perangkapnya itu. Mungkin di sini juga harus mungkin akan ada pengembangan-pengembangan tentang LTBS ini. Terus lagi Mbak Umi, saya tadi masih penasaran juga yang dipegang Mbak Umi, ajirnya. Kenapa kok hadapnya begitu gitu loh? Apakah tidak Ya, lebih kuat kalau hadapnya hadap ke dalam? Kok kenapa kok miring gitu? ya. Kenapa bukan seperti ini ya Mbak ya? Karena nanti Hmm. kan kita bikin menghadap ke depan semua, itu karena nanti akan kita kaitkan dengan rafia untuk sebagai tempat pasangnya pagar plastik seperti itu. Jadi kalau kayak gini, kemudian kita ketok biar lebih dalam, ini kan sudah kencang. Hmm. Seperti itu. Ya kalau seperti ini kan goyah. Jadi kita pasang Oh, seperti ini. itu yang dikasih rafia itu hanya atasnya saja atau bawahnya ada Mbak? Ini ada atas dan juga ada bawah Mbak. Di Ada bawah dua. juga harus dipasang rafia dan dikaitkan dengan ini ke apa ini tusuk gigi biar kencang jadi tikus tidak masuk lewat bawah. Rafianya berarti dua Mbak ya, yang atas sama yang bawah. Bisa dengan dua, atas dan bawah, bisa tiga, tengahnya bisa kita kasih satu lagi di sini biar lebih kencang lagi. Seperti itu. Gitu Mbak. Iya, iya. Berarti memang harus ada penyiasatan-penyiasatan untuk pemasangan LTBS ini supaya memang apa ya Mbak ya, petani bisa mendapatkan hasil atau produksi apa berasnya itu atau padinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan LTBS ini. Jadi kalau misalnya rata-rata penelitian yang menggunakan LTBS ini eh, rata-rata mungkin panennya berapa persen gitu Mbak? Bisa sampai 100% gitu atau enggak Mbak? Bisa. Kemarin penelitian kita juga baru ada kerjasama di Argopeni dengan BPPT Padi juga, kita juga pasang LTBS dan juga padi tanaman petani yang lainnya itu banyak keserang wereng dan tikus. Alhamdulillah percobaan kita aman, jadi kita bisa panen 100% seperti itu. Dan bisa dibilang ini menurut petani yang lainnya tanaman kita itu paling bagus dibandingkan dengan yang lain karena tidak terserang wereng dan juga tidak ada tikus seperti itu. Karena kita sudah varietasnya sudah bagus. Karena kan sekarang rata-rata petani masih menggunakan varietasnya Ciherang atau IR64, tidak pernah mereka merotasi tanamannya, varietasnya seperti itu. Sehingga hasilnya akan turun. Terus ini yang dipasang kan hanya masih satu petak sawah ini Mbak ya. Ini apakah memang jadi uji coba atau gimana Mbak Um? Ya, ini sebenarnya karena penelitian saya itu judulnya uji adaptasi varietas unggul baru padi sawah berbasis penerapan teknologi terpadu. Jadi kita di sini memberi contoh teknologi terbaru dan terpadu untuk padi seperti apa. Jadi ini kita contohkan dulu ke petani. Nanti kalau hasilnya bagus dan petani menyukainya, diharapkan petani bisa mengikuti cara kita seperti itu Mbak, dari tanamnya 21, legowo 21, kemudian menggunakan LTBS, kemudian menggunakan benih yang berlapis. Dan di sini kita menanam 12 varietas unggul baru. Jadi petani Di satu petak itu Mbak? ya, jadi ini petak sini dengan petak yang satunya sudah jenisnya sudah beda. Nanti kita akan mengundang petani ketika tanaman sudah keluar malai, sudah kira-kira 2 mingguan lagi akan panen, kita mengundang petani ke sini untuk memilih varietas mana yang disukai petani seperti itu. Dari hindarinya lebat, anaknya banyak seperti itu. Jadi tujuannya ini bisa mengganti atau merotasi varietas padinya agar tidak Ciherang terus atau IR64 terus seperti itu. Iya. Biasanya kan kalau sudah fanatik sama Ciherang terus yang dipakai. Kalau biasanya fanatik sama IR64, IR64 gitu aja Mbak yang dipakai. Saya dulu pernah ini Mbak pas apa ya KKP dulu di Brawijaya itu sistemnya. Pakai sistem apa ya 1,5 hektar, setengah hektar itu dipasang Konawe apa terus kemudian ada Ciherang terus ada IR64 ada apa begitu dibandingkan kayak gitu. Nah, ternyata di sawah itu asik-asik kayak tapi ada asiknya ada enggaknya gitu. Tapi Ya. saya pikir luar biasa, Umi keren banget ini.
Sebenarnya tujuan penelitian saya di sini memang tujuannya pertama itu tadi untuk menambah referensi petani tentang varietas unggul baru agar ketika ada serangan misalnya penyakit kayak kemarin di Kebumen lagi mewabah orang Mbak, itu mereka bingung nggak panen, tak tanya varietasnya Pak Ciherang, kemarin nanamnya Pak Ciherang, terus hasilnya sedikit nanamnya Pak IR64, kemarin IR64. Jadi saya latar belakangnya itu agar petani itu bisa merotasi varietas tanaman padinya seperti itu. Ini kalau di deskripsi varietas, ini varietasnya itu rata-rata hasilnya per hektar lebih dari 9 ton per hektar. Maka ini kita cobakan di Kebumen seperti apa. Nanti yang bagus, yang hasilnya bagus dan disukai petani, harapan kami dari UMNU ini bisa dipakai di petani di Karangsambung seperti itu. Iya, Pak. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti ini benar-benar sukses dan bisa diadopsi oleh petani yang lainnya ya, Mbak ya. Dan mudah-mudahan nanti petani di kabupaten-kabupaten lain atau di tempat-tempat lain juga bisa mengadopsi teknologi yang dikembangkan oleh Mbak Umi dan teman-teman dari UMNO. Oke, Mbak Umi, mungkin sebelum ini luar biasa perbincangan ini, saya jadi tidak sabar pengen ke sawah bersama Mbak Umi nih. Sebelum mungkin kita akhiri perbincangan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Umi kepada teman-teman petani, teman-teman mahasiswa, atau teman-teman secara umum yang apa sih yang menjadi keunggulan LTBS dan mungkin saran-saran untuk petani-petani Indonesia yang luar biasa. Gimana Mbak? Kurang jelas? Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Tapi insya Allah nanti kita akan sambung lagi di perbincangan kita tetap dengan tanaman padi. Nah, mungkin sebelum diakhiri perbincangan di bincang-bincang faedah ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Umi kepada teman-teman mahasiswa, kepada para petani, dan kepada masyarakat seluruh Indonesia berkaitan dengan metode LTBS maupun tentang dunia pertanian di tanaman padi. Ya, terima kasih. Ini saya ambil kesimpulan saja. Jadi, ini LTBS merupakan salah satu pengendalian hama tikus sawah. Ini cocoknya memang untuk daerah yang endemik sawah, endemik tikus. Yang banyak tikus, itu sebaiknya LTBS ini diterapkan. Karena ini memang sangat efektif untuk menanggulangi, mengendalikan hama tikus. Jadi, biaya lebih agak mahal. Jadi, kita lebih berani modal. Tapi untungnya kita bisa panen. Daripada kita nggak memasang seperti ini, tapi tanaman kita habis oleh tikus. Jadi pesan saya sih, apa yang sudah bagus, apa teknologi yang sudah bagus, yang benar-benar menghasilkan dan menguntungkan oleh petani, sebaiknya mulai dicoba. Jangan seperti itu aja. Mulailah menjadi petani yang berpikir cerdas, petani yang pikirannya itu petani itu harus kaya. Jangan petani seperti itu dan jangan mikir petani itu miskin. Pokoknya petani itu harus kaya dan petani itu harus pintar. Jangan bodohin pengepul saja. Biasanya yang kaya kan hanya pengepul. Petani itu harus bisa kaya. Seperti itu aja Mbak Nikmah. Ya. Terima kasih Mbak Umi, mudah-mudahan nanti informasi yang diberikan kepada Mbak Umi ini didengarkan oleh teman-teman petani seluruh Indonesia dan mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa juga punya keinginan untuk melakukan penelitian tentang LTBS ini di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat semuanya. Terima kasih Mbak Umi telah hadir di acara Bincang-Bincang Faedah dan nanti mungkin teman-teman yang belum bisa bergabung pada kesempatan hari ini nanti bisa dilihat di kanal YouTube Anvia Official. Ya, Mbak Umi luar biasa, pokoknya salut dan keren pokoknya Mbak Umi. Mudah-mudahan sukses selalu ya Mbak Umi ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Umi. Makasih Mbak Nima. Assalamualaikum. Oke, teman-teman yang saya banggakan, alhamdulillah demikian tadi bincang-bincang faedah kita yang luar biasa, yang mungkin nanti bisa diadopsi oleh teman-teman petani dan juga teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat umum tentang metode LTBS yang dikembangkan oleh Mbak Umi dan teman-teman UMNO dan juga di penyuluh pertanian di Kabupaten Kebumen. Saya akhiri bincang-bincang faedah pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.